Ada seorang perempuan telepon di acara televisi. Minta fatwa. Syekh, ana punya suami Syekh, peminum. Syekh. Punya anak berapa katanya? Punya anak 5 lah Syekh, dari dia. Suatu malam Syekh, dia datang malam hari, ana lagi baca Quran Syekh. Sama dia Quran tuh diambil dirobek-robek Syekh. Apakah ana gugat cerai Syekh? Akhirnya Syekh ini tanya, engkau gimana? Keluargamu di mana? Nggak ada keluarga ana Syekh. Keluarga ana di desa. Ini cerita di Aljazair kalau nggak salah, apa di Maroko ana lupa. Keluarga ana jauh. Kalau engkau bercerai, siapa yang akan ngurusin anak-anak? Kayaknya akan diambil sama suamiku. Karena dia orang fulus, orang kuat ya. Kata Syekh, ya binti, wahai putriku kata dia, engkau sabar nak ya, kata dia. Insya Allah Allah kasih jalan keluar. Engkau banyak doa terus, hormatin, layani suamimu. Engkau jangan cerai. Setahun kemudian, perempuan ini telepon lagi. Syekh ingat sama ana Syekh kata dia. Oh, kata Syekh, enggak kata dia. Ingat yang ana cerita suami ana peminum terus pas masuk rumah nyobek Al-Quran. Iya kata dia. Gimana kondisimu nak kata dia. Alhamdulillah Syekh, suami ana sekarang baik. Dia yang kalau subuh buka pintunya masjid Syekh. Kok bisa kayak gini jamaah? Karena sabarnya istrinya jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada banyak hal yang mungkin perlu direnungkan kembali. Sebagian kita mungkin sudah berumah tangga 5 tahun. Ada yang baru berapa hari ya. Ada yang 15 tahun. Ada yang 30 tahun. Ada yang 45 tahun. Dia berumah tangga. Tapi apakah dia mendapatkan apa yang seharusnya ada di dalam rumah tangga dia? Tidak sedikit rumah tangga yang bertahan, kata orang-orang itu la yamutu wa la yahya. Ini keluarga gak hidup gak mati. Dikatakan mati mereka tetap berdua. Dikatakan hidup tidak ada ruh, tidak ada kedamaian, tidak ada ketenangan di tempat itu. Maka dalam rangka merenungkan rumah tangga kita, jangan sampai ya tatkala kita meninggal dunia, ternyata anak akan ngomong sama ibu-ibu aja ya. Karena ternyata mikrofonnya nggak sampai ke bapak-bapak. Jadi anak tanya tadi, ini padahal temanya apa? Bidadari, bidadara. Tapi karena nggak ada bidadaranya kita bicara bidadari sekarang. Jangan sampai ya. Kita udah capek di dunia, udah lelah ya sebagai seorang istri. Lebih capek suami apa istri? Nah, lebih enak jadi suami apa jadi istri? Ya, iya ini penyakitnya udah ketemu. Penyakitnya udah ketemu. Ya paling enak jadi diri sendiri gitu loh. Jangan pernah ingin menjadi orang lain gitu loh. Allah Azza wa Jalla mengatakan wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd. Kalian itu jangan pernah berharap, menginginkan, berangan-angan apa yang Allah berikan kepada orang lain. Yang sebagian orang Allah lebihkan daripada orang lain. Kita lihat dalam kehidupan ini. Lirrijali nasibum mimmaktasabu. Rejal-rejal itu akan dapat bagian dari apa yang mereka kerjakan. Walin nisa'i nasibum mimmaktasabna. Nisa, harim-harim itu akan mendapatkan apa yang dia kerjakan gitu loh. Jadi jangan pernah berharap untuk jadi orang lain. Nah, ya mungkin sebagian perempuan melihat enak jadi rejal gitu, nggak ngurusin anak. Subhanallah ya, kita semua tahu derajatnya ibu. Itu 3 di atas bapak-bapak. Tatkala seorang datang kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, man ahaqqun nas bi husni sahabati. Siapakah manusia di muka bumi ini yang paling berhak mendapatkan pelayananku, persahabatanku, kebaktianku? Nabi SAW tidak mengatakan istrimu, ingat.
Nabi mengatakan ibumu. Qultu thumma man? Setelah itu siapa? Thumma ummuka. Terus ibumu lagi. Qultu thumma man? Setelah itu siapa gitu loh? Ibumu kata dia. Qultu thumma man? Setelah itu siapa? Baru ayahmu. Subhanallah jemaah. Jadi kalau kita perhatikan ternyata Allah lebihkan wanita di atas laki-laki dengan 3 perjuangan. Perjuangan pertama apa? Mengandung. Yang kedua, melahirkan. Yang ketiga, menyusui. Makanya kalau ada rejal, disuruh ngajar anak TK. Kalau ada bapak-bapak ngajar anak TK, kira-kira anak itu gimana jadi? Babak belur semua anak itu. Nggak bisa. Allah sudah berikan di diri wanita itu sesuatu yang menyebabkan dia memang menjadi pendamping. Menjadi pendamping. Dan kehidupan ini nggak akan jalan tanpa pendampingan. Berapa banyak orang-orang sukses ketika tidak ada pendampingnya dia berantakan hidupnya. Maka hendaklah kita sadar bahwasanya menjadi diri sendiri itulah yang terbaik. Jangan pernah berharap enak fulan, enak fulana, enak iki, ndak ono. Kita selalu melihat rumput tetangga lebih hijau daripada rumput sendiri. Kita memandang orang itu, ya Allah senengi uripe wong iki ya. Engkau nggak pernah merasakan apa yang dia rasakan. Ana pernah ketemu dengan seorang anak yang dia cerita tentang penderitaan ayahnya. Ayahnya ini hartanya triliunan, bukan miliaran. Tapi sang anak ngomong, Ustadz, anak punya abah itu kalau malam hari ngeluhnya sama umi anak, Ustadz. Ngomong sama. Tapi orang di luar sana ngomongnya, enak jadi fulan, Masya Allah. Semua yang dia inginkan dia dapatkan. Bed ada, kendaraan ada. Maka yang pertama nasihat anak buat diri anak dan buat semua yang hadir, jadilah diri sendiri. Baik. Yang kedua, kalau bicara menjadi bidadari. Ada yang ketika hidup di dunia sudah dilaknat sama bidadari. Mungkinkah dia jadi bidadari di surga? Kalau ternyata malaikat melaknat dia, bidadari pun mendoakan keburukan buat dia. Nggak akan. Apa kata Nabi SAW? Ya ini buat pengantin baru nih. Idza da'ar rajulu imra'atahu ila firashihi fa'abat fabata ghadban la'anathul malaikatu hatta tusbih. Apabila seorang istri dipanggil sama suaminya ke ranjangnya. Subhanallah jemaah. Jadi dulu nggak kayak sekarang yang ranjang itu king size besar-besar ya. Enggak, dulu ranjang itu suami punya ranjang sendiri. Istri punya ranjang sendiri. Anak punya ranjang sendiri. Tamu punya ranjang sendiri. Karena ranjangnya nggak kayak sekarang besar-besar. Bisa berdua. Kadangkala ranjangnya istri itu ranjang buat nyusui. Jadi dia terpisah. Suami kalau sudah manggil istrinya ke ranjangnya, fa'abat, lalu dia enggan ya. Kenapa istri kadangkala nggak mau melayani suami? Kenapa ibu-ibu? Capek. Ya, terus sakit. Nggak mood. Males keramas. Apalagi? Ya ada banyak penyebabnya gitu loh. Yang kalau dilihat. Cukup cuma nanti dilanjutkan lagi. Yang kalau dilihat alasannya ini masuk akal gitu loh. Masuk akal alasannya. Tapi ketika dia enggan untuk melayani suaminya. Malaikat akan melaknat ya, kalau suaminya marah ya, malam hari itu marah, nggak enak hati, gara-gara nggak dilayani, akan dilaknat malaikat sampai subuh. Bayangin gimana istri ini dilaknat malaikat sampai subuh. Dilaknat, laknatullah alaih, terus dilaknat sampai subuh. Kenapa jemaah? Kok sampai malaikat turun tangan ya, demi menyelamatkan rumah tangga ini?
Kalau urusan ranjang tidak terpenuhi, bahaya dengan suaminya. Kerja dia nggak benar, padahal dia di luar sana. Mungkin dia melihat sesuatu yang memang menggoda dia. Maka dia harus selesaikan godaan itu dengan menyalurkan kepada istri. Tapi sang istri nggak mau. Dengan alasan tadi capek loh. Suamimu juga capek. Juga lelah. Mungkin dia dimaki-maki sama atasannya. Mungkin dia kerja di bawah terik matahari. Mungkin dia rugi. Mungkin dia ditipu. Macem-macem. Cuma dia nggak cerita sama engkau. Dia ingin pulang, semua beban hidupnya ingin dia lepas. Tapi sampai rumah, bojone ndak mau. Sing ono ditakoni, kok bengi tekoni. Kadangkala ini sudah kesel ruwet, masih diruwetin. Maka nasihat anak buat pengantin baru, kalau suaminya pulang jangan ditanya dari mana. Apalagi kalau sudah kemalaman. Jangan ditanya di mana. Kenapa? Kalau ditanya dari mana yang ada ribut. Berantakan sudah rumah tangga. Loh Ustaz, anak punya hak untuk tahu dia pulang dari mana? Enggak ada urusan. Dia pulang alhamdulillah nggak pulang ke rumah tetangga. Alhamdulillah mulai sih jamaah. Ada orang yang nggak pulang loh jamaah. Ada yang nggak pulang. Maka tadi kalau suaminya pulang genakno. Genakno dalam artian dia masuk ke rumah, ahlan, bang Fadol kepingin apa, kepingin yang panas, yang dingin, dia kasihkan makan, sudah makan belum. Dan juga pertanyaan sudah makan jangan ditanyakan ke suami. Karena kadang-kadang kita berpikir dia kemalaman mungkin sudah makan di luar. Lalu kita menanyakan sudah makan bang, jangan. Tapi tanyakan, ayo bang, bisa siap no makanan. Jadi dia tahu istrinya nunggoni. Ditunggoni bojone. Tadi ketika ternyata suaminya ini mungkin tadi pulang dari rumahnya capek lelah, ngelihat istrinya cantik, ngelihat istrinya menarik, dan ketika Nabi SAW menyebutkan wanita terbaik itu idza nadharta ilaiha sarratka, kalau dipandang nyeneng no ati, ndak gawe loro ati. Jadi kalau dipandang itu langsung seneng. Ngomongnya enak, penampilannya menyenangkan. Ya kalau bicara daster oke lah, daster mungkin dipakai buat kerja. Tapi kerja di depan suami beda lagi. Ketika sang istri sudah pakai pakaian yang menarik, sang suami tahu istrinya siap. Tapi kalau istrinya wis pakai daster, kemudian ya pura-pura pakai koyuk di sininya 1, 2. Ada bojone ya Allah wis kesel di luar, kesel di oma. Maka tolong tadi jadikan rumah ini benar-benar tempat sakinah. Jangan sampai dilaknat malaikat. Capek, lelah, layani dengan berharap pahala. Layani dengan berharap menyelamatkan suami. Layani dengan berharap supaya dijauhkan dari laknat malaikat. Jadi insya Allah dorongan-dorongan ini membuat sang istri melayani. Walaupun dia kadang-kala setengah hati, Ustaz, nanti akan jadi sepenuh hati ketika yang dicari adalah pahala. Tadi pahala itu sesuai dengan kelelahan dan kecapean yang dirasakan. Seorang perempuan tadi merasakan males Ustaz, keramas Ustaz. Iya, perempuan beda-beda rambutnya, ini rambutnya panjang. Yang mungkin ketika dia harus keramas, ya Allah ngeringkannya lama, ini itu macam-macam. Dia menunggu kering, kalau tadi dia melayani suami karena Allah dapat pahala. Cuma tatkala kita tidak menghadirkan bahwa kita ini hamba Allah, yang ada kita akan kecapean terus. Wis ngurusi anak, kesel. Nanti ini Ustaz, suami Ustaz, habis dilayani, anak nangis-nangis, tidak ngurus Ustaz. Dia tidur, loh iya memang gitu loh. Dia sudah selesai dari beban hidup ini, dia terima kasih sama. Itu yang pertama tadi, dilaknat malaikat ya. Maka hindarin. Kalau ingin jadi bidadari, hindarin itu. Yang kedua, ada yang didoakan keburukan sama bidadari. Siapa? Idza adatil mar'atu zaujah. Kalau ada seorang perempuan yang menyakiti suaminya. Menyakiti suami ini
dengan tidak menghargai, dengan tidak menghormatin suami. Kadangkala ngomongnya teriak-teriak sama suami. Kadangkala ya ada makian-makian yang menyakitkan hati. Boleh jadi suaminya ada yang miskin. Ada yang suaminya pulang kerja nggak bawa apa-apa, padahal dia kerja sungguh-sungguh. Tapi dimaki-maki sama istrinya kadangkala ya. Apa yang terjadi? Maka akan ada bidadari yang mengatakan qatalakillah la tu'zi. Bidadari mengatakan semoga Allah membinasakan. Maka kenapa banyak istri binasa hidupnya, menderita hidupnya, sengsara hidupnya? Boleh jadi karena doa bidadari tadi. Qatalakillah. Semoga Allah membinasakan. La tu'zi. Jangan kau sakitin dia loh. Innama huwa dakhilun alaik. Dia tamu cuma sebentar tempatmu. Yushiku an yarhala. Dia sebentar lagi pergi dan gabung sama kita. Sampai seperti itu jemaah. Karena memang yang punya peran penting di dalam rumah ini istri. Dia yang bisa mengkondisikan rumah ini mau berantakan, rumah ini mau tenang, istri. Pernah ada seorang laki-laki. Sebelum bicara laki-laki ini, biasanya perempuan kalau dikasih nasihat dia akan mengatakan suami sing koyo opo sa. Selalu mengatakan itu. Selama dia bojomu, hormatin, hargain, muliakan dia. Tapi kalau dia bukan, kalau istri suaminya tonggoy nggak ada urusan. Itu suamimu. Baik, ada seorang laki-laki, ini ceritanya seorang wanita, dia telepon, Ana Masya Allah, Ana mungkin pernah sampaikan di sini atau di tempat lain ya. Ana sejak mendengarkan itu, Ana jadi belajar lebih banyak lagi. Ada seorang perempuan telepon di acara televisi. Minta fatwa, Syekh, Ana punya suami Syekh, peminum Syekh. Punya anak berapa katanya? Punya anak 5 lah Syekh dari dia. Suami Ana tukang minum. Suatu malam Syekh, dia datang malam hari, Ana lagi baca Quran Syekh. Sama dia Quran tuh diambil dirobek-robek Syekh. Apakah Ana gugat cerai Syekh? Baik, istrinya soleh aja. Akhirnya Syekh ini tanya, engkau gimana? Keluargamu di mana? Nggak ada keluarga Ana Syekh. Keluarga Ana di desa. Ini cerita di Aljazair kalau nggak salah, apa di Maroko Ana lupa. Keluarga Ana jauh. Kalau engkau bercerai, siapa yang akan ngurusin anak-anak? Kayaknya akan diambil sama suamiku. Karena dia orang fulus, orang kuat ya. Apa kata Syekh? Syekh ini sudah tua, umur 90 tahun Syekh yang dimintain fatwanya. Kata Syekh, ya binti, wahai putriku kata dia, engkau sabar nak ya kata dia. Sabar nak kata dia. Insya Allah Allah kasih jalan keluar. Engkau banyak doa terus, hormatin, layani suamimu. Engkau jangan cerai. Setahun kemudian, perempuan ini telepon lagi. Dia ngomong, Syekh ingat sama Ana Syekh kata dia. Oh, kata Syekh enggak kata dia. Ingat yang Ana cerita suami Ana peminum terus pas masuk rumah nyobek Al-Quran. Iya kata dia. Gimana kondisimu nak kata dia. Alhamdulillah Syekh, suami Ana sekarang baik. Dia yang kalau subuh buka pintunya masjid Syekh. Kok bisa kayak gini jamaah? Karena sabarnya istrinya jamaah. Syekh itu ngomong kalau engkau cerai nak, yang jadi peminum 5 anak, 1 tambah 5 tuh nak. Anak itu melok bapak gak kena nak. Engkau soleha, maksudnya engkau sholat malam, engkau baik. Sabar gitu loh. Jadi kadang-kala ada banyak pertimbangan mempertahankan rumah tangga. Jangan. Tapi tadi kesabaran seorang istri melayani, memuliakan suami. Jangan lagi tanya suami kayak apa, suami kayak apa. Selama dia suamimu kena no. Engkau dapat pahala gitu loh. Maka tadi ketika seorang perempuan menyakiti suaminya, bidadari tadi disebutkan, mendoakan keburukan. Akhirnya dia mengatakan, aku gak bahagia, aku gak senang. Yang kau sudah didoakan keburukan sama bidadari gitu loh. Sehingga adalah orang-orang yang seperti bertobat mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian di hadis lainnya, Nabi SAW mengatakan, Ala adullukum binisaikum min ahlil jannah. Kalian mau nggak aku kasih tahu istri-istri kalian calon penghuni surga. Artinya istri-istri kalian yang bakal jadi bidadari surga. Beliau mau menyebutkan 3 sifat.
kullu wadudin, waludin a'ud. Di beberapa riwayat cuma 2 sifat, tapi di riwayat lain 3, a'ud. Istri calon penghuni surga, itu yang pertama adalah istri yang penyayang. Penyayang, pecinta, dia itu punya mawaddah. Ada kecintaan yang anak-anaknya dapat bagian dari cintanya. Orang tuanya dapat bagian dari cintanya. Suaminya dapat bagian yang banyak. Karena suaminya surga dan neraka dia. Jadi dia punya cinta. Karena ketika istri tidak cinta sama suaminya, terkadang dia melayani suami itu ya nggak sepenuh hati. Tapi kan boleh Ustaz, nggak cinta, boleh. Nggak semua rumah tangga dibangun di atas cinta. Tapi tadi kalau ada cinta akan lebih indah. Yang kedua, walud, senang punya anak. Karena perempuan-perempuan sekarang ini kadangkala, apalagi dengan adanya medsos ya, bahkan ada propaganda untuk child free, yang nggak mau punya anak, nikah tapi nggak punya anak. Sampai ada satu orang yang dia nikah tapi mau punya anak 1 aja. Ada macam-macam. Ternyata istri calon penghuni surga itu banyak anaknya. Pengantin rencana berapa anaknya? Ini mana mertuanya? Kak Ida. Hah? Enggak, ya mungkin sudah ada kesepakatan. Paling enggak lah 11 lah. Gitu. Jamaah kita ada satu jamaah bangsa Shibli di Surabaya. Dia cerita. Abahnya itu satu saudara 25 jamaah. Dari satu ibu dan gak punya pembantu. Bayangin ya. Dari satu ibu dan tidak punya pembantu jamaah. Nah, kita semua tahu Ustadz Zain ya. Rahimahullah punya anak berapa? 28 jamaah. 28. Kadang-kadang kita kalau 11, aduh ya. Enggak jamaah, itu belum separuhnya. Belum separuhnya. Tadi perempuan ini, dia mau punya anak. Karena sebagian istri itu kalau suaminya ngomong, aku kepingin punya anak. Aduh enggak bang, kesel bang. Kesel iyo kok enggak ngandung bang. Aku sih ngandung. Kadang-kadang ribut zaat. Gara-gara dia enggak mau, dia merasa capek. Tadi semua kelelahan detik per detik, menit per menit. Itu ada perhitungannya di sisi Allah Azza wa Jal. Enggak ada yang hilang sia-sia, enggak. Jadi tadi pencinta, kemudian banyak anaknya. Karena kalau ada istri yang banyak anaknya tapi kasih sayangnya kurang, anaknya nggak diurusin. Dia ngurusi dirinya sendiri. Yang ketiga a'ud. Ini perempuan suka kembali ke suaminya. Kan ada perempuan yang suka kabur dari suaminya. Kita tadi ngobrol sama jamaah, sama rejal-rejal di dalam sana. Karena ini dapat orang Bogor, kata dia enak Ustaz. Kalau Bogor katanya. Kenapa? Pulang setahun sekali. Tapi kalau dekat Ustaz, zaat dikit pulang Ustaz. Pulang lagi. Jadi kalau jauh itu mikir-mikir mau pulang gitu kan. Iya. Yang jadi catatan di sini a'ud, perempuan ini suka kembali ke suaminya. Kan ada perempuan yang sedikit-sedikit mau kabur, sedikit-sedikit aduh dak iso ini itu. Enggak, a'ud. Sampai ada cerita seorang suami ngomong, Ustaz, anak punya harem Ustaz. Iki bayi abang Ustaz, kabur Ustaz. Anak ngomong kenapa lo? Anak pulang syughul malam baru pulang Ustaz. Dipikirnya kita orang ini kemana-mana, golek duit Ustaz. Tapi ini mau kabur. Astagfirullah kata dia. Tadi kadangkala ketika rumahnya dekat, cepet kaburnya, becak, bismillah. Berangkat sudah gitu kan. Ya tapi intinya tadi, dia suka kembali kepada suaminya. Sampai kata Nabi SAW, Idza asaat. Ya ibu-ibu dengerin sabda Nabi SAW dengan teliti. Beliau mengatakan idza asaat. Kalau perempuan ini menyakiti suaminya. Salah, yang salah perempuan ini. Au usi'a ilaiha. Atau yang menyakiti suaminya. Perempuan ini akan datang ke suaminya. Datang kemudian dia pegang tangan suaminya.
Dia mengatakan, la adzuku bighumdin hatta tardo bang. Aku gak akan menjamkan mata sampai kau ridho sama aku bang. Ono harim ke ini jamaah. Ya jamaah. Ada harim yang kalau disakiti sama suaminya lalu dia datang malam hari dipegang dipijeti bang. Aku nyeluk sepuro bang. Ya ndak ono. Sing ono dikancingi bojone. Ini realita jemaah. Ini realita yang ada. Jadi memang ternyata surga buat perempuan itu sama kayak laki, berat gitu loh. Walaupun dikatakan perempuan yang sholat 5 waktu, yang puasa Ramadan, lihat, gak perlu qobliyah, gak perlu ba'diyah lah, sholat malam sudah. Cuma 5 waktu. Puasa Ramadan, cukup puasa Ramadan. Tapi yang ketiga, wa ata'at zawjiha, nurut sama suaminya, menghargai suaminya. Kalau disuruh itu nggak ada kata enggak. Dipanggil, ini nanti pengantin. Kalau sudah punya anak, dipanggil sama suaminya, uncal no anaknya. Datang ke suaminya. Ya maksudnya uncalnya itu taruhan anaknya urusan bojone. Kenapa? Kalau anak ini nangis, mari. Kalau ini kabur. Anak ini tidak iso kabur, umi tidak ngurusi anak mau kabur, tidak ada. Soalnya ada beberapa perempuan yang tidak memahami itu. Sampai dia mengatakan, Ustaz, anak ini Ustaz, punya anak kecil Ustaz. Jadi anak ngurusi suami anak, setelah tak urusi anak KB ini itu, baru anak ngurusi suami. Anak kata, lo salah nanti anak ngomong. Urusan bojomu. Lo ini anak kecil Ustaz, kesian. Iki bojomu bayi besar. Bayi, songoten tapi sudah. Jamaah. Jadi dia nggak memahami itu gitu loh. Tadi ketika dia disakiti sama suaminya, dia datang ke suaminya. Maka sekali lagi tadi, perempuan kok sholat 5 waktu, nggak perlu qobliyah ba'diyah ibu-ibu ya. Sampai ada seorang perempuan yang sama Nabi SAW itu ditegur. Suaminya ini datang, ngadukan istrinya. Istrinya juga ngadukan suaminya. Ya Rasulullah, nih ya Rasulullah, suamiku, aku lagi sholat dibikin batal sholatku. Sama dia. Apa kata Rajal? Iya ya Rasulullah. Dia kalau sholat panjang-panjang bacaannya Rasulullah. Ada yang gak hanu soleha ya baca Al-Baqarah lu. Ngeluh bojone ngenteni iki sih. Al-Baqarah durung mari sak juz, rong juz. Dibikin batal. Akhirnya kata Nabi SAW, engkau cukup baca 1 surat sudah sah. Baca Al-Fatihah tok. Ada sampai tingkat seperti itu gitu. Engkau layanono suamimu gitu loh. Puasa tadi. Perempuan ini mau puasa sunnah harus pamit di bojone. Mau mendekatkan diri kepada Allah, enggak cukup puasa Ramadan. Dia taat sama suaminya, menghargai suaminya, dia jaga kehormatan dirinya. Apa kata Nabi SAW? Qilalah, dikatakan kepada perempuan ini, udkhulil jannah. Melbu surga wis. Min ai abwabil jannati syi'ti. Milih sakarepe dhewe. Di situ ada pintu birrul walidain, padahal dia anak yatim piatu enggak pernah berbakti sama orang tua. Tapi dia bisa masuk dari sana. Kita tahu ada babul jihad. Babnya orang-orang mujahidin. Nih perempuan gak disyariatkan dia berjihad. Gak diwajibkan berjihad. Tapi dia bisa masuk dari pintu sana. Tapi ternyata 4 perkara ini. Kalau sholat, puasa. Mungkin sudah dia lakukan sejak kecil. Tapi nurut sama suami ini baru. Artinya baru nikah. Baru ngerasa disuruh-suruh sama suaminya. Baru ngerasa dilarang-larang sama suaminya. Padahal dulu aku gak kayak gini. Itu akan merasakan berat akhirnya. Dia punya pendapat. Sampai ada satu perempuan jemaah. Ana minta maaf ya. Jadi kepala Ana ini kadangkala isinya curhatan orang-orang. Sampai kemarin di acara Jogja itu ada 7 orang punya masalah curhat semua. Mau ke 8. Ana ngomong enggak kuat Ana. Enggak kuat. Ana ngomong nanti, enggak kuat sudah. Dan semua masalah itu berbeda-beda. Tapi rata-rata masalahnya kadangkala istri yang lupa dengan kewajibannya. Ada cerita, salah satunya perempuan ini. Dia ngomong, Ustadz, ana ini Ustadz, kan punya pendapat ana Ustadz. Kadang-kala suami ana ngomong gini, ngomong gitu. Akhirnya ana debat, enggak bang, yang lebih bagus yang kayak gini, kayak gini, kayak gini. Akhirnya ada disopo sama suami ana Ustadz. Yo iyalah ana ngomong. Katakan lebih, naam, wis. Lebih dipanggil ini, naam, iya bang. Katakan seperti itu. Akhirnya perempuan ini
melaksanakan ya, yang anak nasihatkan dia kerjakan. Dia ngomong, Ustaz, alhamdulillah Ustaz, sejak anak nurut sama Ustaz, suami anak jadi baik sama Ustaz. Jadi kadang-kadang suami nggak suka dibantah gitu loh. Walaupun mungkin pendapat dia nggak terlalu benar juga gitu loh. Mau ribut, ayo makan rawon. Rawon mana yang paling enak? Jember. Budarum apa? Mana? Ya rawon diri sendiri. Pada kata suaminya, tidak zen sebenarnya. Oh, la haula wala quwwata illa billah. Tapi intinya tadi tolong yang baru nikah akan merasakan yang tidak enak disuruh-suruh, nggak enak pendapatnya nggak didengarkan sama suami, tapi posisi dia akan masuk surga jadi bidadari nurut sama suami. Tenang. Memang tadi beratnya itu kita seakan-akan nggak punya pendapat. Anak kepinginnya ini, anak kepingin sudah dengarkan suamimu. Lama kelamaan ceritanya seperti tadi, yang suaminya merobek Al-Quran, suaminya jadi orang pertama yang buka masjid. Suami jadi orang pertama yang memuliakan istrinya. Tapi butuh proses ya maaf. Maka tolong pengantin baru belajar untuk bersabar. Dan terakhir sebagai penutup. Ada 90% akhlak mulia. 90% akhlak mulia itu ada di satu. Satu sikap. Bahasa Arabnya itu taghaful. Setelah ana baca tadi, ternyata terjemahan taghaful ini cuek, masa bodoh, acuh tak acuh. Jadi nggak semua diributkan. Ada hal-hal yang tidak usah diribut, no gitu loh. Ada perkara-perkara kadang-kadang suaminya suka main bola. Waduh Zat, ana sakit hati tak gunting sepatunya suami. Ada loh jamaah, karena loro hati itu digunting sepatu suaminya. Loh alhamdulillah suami cuma main bola jarno gitu loh. Dia tidak sampai ke hal-hal yang negatif gitu loh. Jadi ada perkara-perkara yang masih mungkin ya bagus gitu loh. Kemudian ada satu suami istri ini, ana dapat potongan video. Nggak tahu itu konten atau memang beneran ya. Ada seorang laki ditanya. Kata dia, engkau kok bisa menjaga rumah tangga sampai 25 tahun kata dia. Iya, kita punya kesepakatan sama istri. Jadi kalau anak lagi marah di rumah itu, istri sudah menghindar gitu lah. Masuk ke kamar, ke dapur gitu loh. Terus kalau istri yang marah, kata istri anak suruh keluar. Kata dia. Terus engkau berapa lama keluar? Ya sampai hari ini keluar. Tidak masuk rumahnya lagi ya mak. Jadi ada yang diusir sama istrinya nggak balik lagi ke rumahnya. Enggak, jangan sampai ya. Jangan sampai para istri, walaupun rumahmu umpamanya, tetap hormatin suami sebagai kepala rumah tangga. Dan ada perkara-perkara yang kita perlu cuek ya, perkara-perkara yang nggak harus dibesar-besarkan. Insya Allah dengan cara seperti itu Allah jaga rumah tangga kita. Itu mungkin yang dapat Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, yang benar dari Allah Azza wa Jal. Yang salah dari diri Anda pribadi, Allah dan Rasul yang terbebaskan dari kesalahan itu. Anda mohon undur diri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak ada sesi pertanyaan. Mau ada pertanyaan? Oh, tafadhol kalau mau ada pertanyaan. 3 ya, 3 pertanyaan, dibatasi cuma 3. Siap. Jadi yang mau tanya digabung wis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Ustadz, seorang istri yang sudah patuh kepada suaminya Ustadz, tapi kadang secara finansial kadang suami masih tidak mampu Ustadz. Apakah seorang istri, tapi masih butuh untuk anak misalnya Ustadz ya? Afan, suaminya memberikan nafkah enggak? Nafkah. Oke. Tapi untuk kebutuhan anak misalnya Ustadz masih kadang
masih kurang gitu lah Ustadz ya, untuk kebutuhan anak masih ya, tapi seorang istrinya juga harus bersabar. Apakah seorang istri harus ada rasa sabarnya lebih, atau memang apa harus berdoa, doa apa yang harus dipanjatkan Ustadz ya. Terima kasih Ustadz. Jazakallahu khairan Ustadz. Barakallahu fiik ya. Ana jawab langsung mungkin ya. Iya. Iya jemaah, kita tahu pembagian rizki ini Allah yang mengatur ya. Tidak semua orang kaya, tidak semua orang cukup. Sebagian orang Allah jadikan fakir, dan sebagian orang Allah jadikan kaya. Ada yang suaminya penghasilannya sedikit, yang akhirnya tadi dikatakan nggak mencukupi. Apa sikap seorang istri? Yang pertama adalah bagaimana memberikan dukungan kepada suami. Bentuk dukungannya itu ketika suami pulang ya, didoakan, ketika suami pulang dikenakno, dikasih motivasi untuk insya Allah bang, Allah kasih rezeki yang lebih banyak lagi, mungkin kita perlu lebih banyak istighfar ya. Itu yang pertama. Yang kedua, istri boleh membantu mencari penghasilan. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu termasuk sahabat yang miskin, yang kerjanya serabutan, yang kadang-kadang gembala kambing ya, kadang-kadang dapat fulus, kadang-kadang enggak. Istrinya itu pandai menenun. Jadi hidupnya itu ditopang oleh bisnis istrinya. Gak ada masalah yang diberikan istri itu akhirnya jadi sodakoh gitu loh. Jadi sang istri tidak banyak menuntut, tapi pernah satu kejadian istrinya ini ngomong sama suaminya. Nama istrinya Zainab. Dia ngomong sama Abdullah bin Mas'ud, kayaknya aku gak bisa bantu lagi kata dia untuk kehidupan kita. Karena istrinya ini tahu kewajiban memberikan nafkah adalah kewajiban suami gitu loh. Maka sang istri mengatakan, aku kayaknya nggak bisa bantu lagi. Loh kenapa? Kata suaminya. Aku tadi mendengar Rasulullah SAW ceramah, suruh banyak sodakoh gitu loh. Aku kepingin sodakoh. Selama ini nggak pernah sodakoh karena hasilnya dimakan kata dia. Kata suaminya, nggak apa-apa, kata dia. Allah nggak akan menelantarkan kita. Ini keyakinan seorang hamba terhadap takdir ya. Allah nggak akan melantarkan kita. Artinya ketika kita masih ada jatah untuk hidup berarti ada rizkinya. Akhirnya kata Abdullah bin Mas'ud, coba engkau tanya kepada Nabi SAW. Akhirnya dia konsultasi. Kata Nabi SAW, yang kau berikan kepada suamimu dan anak-anak yatim di rumahmu itu sodakoh gitu loh. Jadi jangan berpikir yang keluar itu sodakoh, kau ke rumah nggak sodakoh, itu sodakoh gitu loh. Akhirnya nggak jadi dia. Jadi itu yang perlu dilakukan. Yang ketiga, membantu suami dengan memperbanyak istighfar. Istighfar. Perbanyak baca Quran. Kuatkan ketakwaan kepada Allah. Karena jangan berpikir ya, rizki datang itu hanya dengan bekerja. Kerja, tidak mungkin dapat uang, enggak. Ada yang dikasih rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Allah mengatakan, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, pasti Allah kasih solusi. Dan Allah akan kasih rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang menyerahkan semuanya kepada Allah, Allah akan cukupi. Jadi jangan bersandar kepada siapapun. Anak ingat dengan Sohib ya. Dia ngomong, anak pernah Ustaz punya utang 64 miliar Ustaz. Habis, aset tidak cukup Ustaz. Terus dia mengatakan, alhamdulillah Ustaz, dalam hidup ini anak banyak berbuat salah. Tapi anak enggak salah satu Ustaz. Apa? Anak nggak salah pilih istri kata dia. Ketika dia jatuh jemaah, ditinggalkan sama orang-orang, bahkan dituntut macam-macam. Anak punya istri Ustaz, tiap hari baca Quran Ustaz, 3 hari hatam, 3 hari hatam, 3 hari hatam. Terus dia doa minta sama Allah Ustaz. Selesai urusannya jemaah. Karena yang bisa menyelesaikan urusan ini siapa? Allah Azza wa Jalla gitu. Tadi ketika kita tahu suami kita mungkin penghasilannya sempit ini itu, sedangkan kita, anak juga nggak punya keahlian, nggak punya keterampilan, anak kayaknya nggak bisa bantu usaha, maka usahanya lewat jalur langit lah. Sudah duduk baca Quran tuh, perbanyak istighfar, terus minta sama Allah. Allah kalau mau kasih tinggal ngatakan kun, jadi. Cuma kadang-kadang hati kita kemana-mana gitu loh. Kemudian yang terakhir, jangan membandingkan hidupmu dengan orang lain. Jangan. Ada setan-setan yang selalu membisikkan ya, le aku wis jaluk
dekat di ujungmu. Kadang-kadang seperti itu. Jadi dia merasakan, aku loh, engkau bukan dia. Maka jangan pernah memberikan wasiat kepada orang untuk bercerai kecuali memang nggak ada solusi lain. Ketika masalahnya tadi masih bisa diselesaikan, maka suruh mempertahankan rumah tangganya. Maka nasihat ana tadi berusaha untuk tidak membandingkan dirimu sama orang lain. Ada banyak yang lebih susah. Nabi SAW susah hidupnya. Kadang-kadang nggak ada makanan di rumah Nabi SAW. Ketika beliau datang ke rumah salah satu istrinya atau ke istri-istrinya, dia tanya, ada makanan nggak ada? Tanya ini nggak ada makanan, nggak ada makanan. Apa kata beliau SAW? Idzan ana shaim. Kalau gitu hari ini aku puasa. Ya sudah nggak ada makanan gitu. Jadi jangan dijadikan masalah. Seharusnya ketika nggak ada makanan solusinya apa? Ya puasa udah gitu. Barakallahu fiik. Na'am. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Doa yang paling mujarab Ustadz untuk suami yang sudah meninggal. Masya Allah ya. Masih ada istri-istri yang sayang sama suaminya. Sekalian Ustaz. Banyak ya. Ada istri-istri yang ya Allah kok tidak mati-mati bojoku ini seruat gitu maksudnya. Ya, ternyata Masya Allah. Jadi memang ukuran orang baik itu kalau istrinya tanya kayak gini jamaah. Itu insya Allah suaminya orang baik ya. Jadi ketika seorang istri ditanya bagaimana suamimu, lalu dia katakan suamiku Masya Allah, itu sebuah rekomendasi yang bohongan. Apalagi suaminya sudah meninggal dunia. Udah nggak ada, dia nggak pura-pura lagi memuji suami. Tapi memang dari dalam hatinya. Kalau bicara apa doa buat suami yang sudah meninggal dunia, butuhkan oleh suami itu adalah ampunan dari Allah SWT dan rahmatnya. Maka perbanyak mendoakan Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Perbanyak doa itu buat suaminya. Boleh disebutkan suaminya, boleh nggak disebutkan. Karena Allah sudah tahu yang kita maksudkan adalah dirinya dia seperti itu. Ini yang pertama. Yang kedua, ada istri-istri yang mungkin merasa dulu dia belum berbakti sama suaminya. Dia merasa ana dulu belum soleha, ya mungkin ana banyak nyakitin suami sudah meninggal dunia sehingga dia nggak bisa nebus. Boleh jadi suaminya tidak memaafkan istri, boleh jadi. Maka sang istri pun harus memperbanyak doa buat suaminya. Kemudian kalau dia punya rizki lebih, mungkin dia bisa sodakoh atas nama suaminya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Yang terakhir Ustadz, mungkin trik ya untuk para ibu-ibu agar bisa mendapatkan ridho suami di balik ya kemokongan kita lah. Carpe dewe lah, hari-hari kita itu kebanyakan sudah carpe dewe. Jadi trik untuk selalu mendapatkan ridho suami. Iya, kayaknya perlu tanya sama jidda-jidda ini. Yang sudah sepuh-sepuh mungkin perlu kita dikasih trik. Ya, anak kepingin dengar dari siapa yang paling tua di sini? Nah, yang anak kepingin mic diberikan kepada yang paling tua di sini. Nah, mana yang paling sepuh? Bu Nurfula insya Ya Allah. kasih ke mana? Nah, coba kita ini dikasih trik ya yang muda-muda ini. Nah, bismillah, butuh ini Kak. Kita butuh beneran ya. Bismillah. Bismillah. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada apa tadi triknya ya? Iya, trik supaya dapat ridhonya suami ini Kak. Yang pertama yaitu bersyukur, kemudian bersabar dan menerima apa adanya. Insya Allah dengan 3 hal itu suami akan selalu ridho. Makasih. Masya Allah. Selesai sudah jamaah. Bersyukur. Betul loh, itu betul. Jadi memang sebenarnya ada 3 yang disebutkan itu masuk ya. Ada 3 hal kunci kebahagiaan. Yang pertama bersyukur. Yang ketiga sebenarnya yang disebutkan Arnul tadi sama dengan yang pertama, bersyukur, menerima apa adanya. Bersyukur, bersabar, kemudian menerima apa adanya. Mungkin ditambahkan beristighfar.
Karena bagaimanapun kita berusaha mencari ridho suami, pancet ono ae, masalah ini itu macam-macam. Makanya istighfar. Jadi setelah bersyukur, bersabar, beristighfar, kalau kita punya salah sama suami, minta maaf sama suami. Insya Allah dengan cara seperti itu suaminya akan ridho ya. Barakallahu fikna. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Tambahan pertanyaan ini. Ya sedikit aja. Siap, barakallahu. Menceritakan pribadi. Ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana Najma Habasi. Saya menceritakan sedikit aja ya Ustadz mengenai kehidupan diri saya. Punya anak. Insya Allah saya nggak akan malu dengan menceritakan ini. Insya Allah ada jalan keluarnya. Ana punya anak di Saudi. Namanya Ahmad Nejar. Gak apa-apa ini langsung aja saya ceritakan. Insya Allah jadi anunya saya nanti. Punya istri berkeluarga di sana dengan orang Indonesia juga. Dan alhamdulillah dia berumah tangga punya masalah dengan di rumah tangganya. Ada masalah lah. Masalah kalau ekonomi nggak dipikirin sama anak saya, sama istrinya juga nggak dipikirin. Ini yang dipikirin karena kena setan luaran. Terus saya sebagai uminya, untung aja anak itu telepon ke Ana mengenai permasalahannya. Terus saya ngambil gini, dengan dia mengabarin permasalahannya kepada uminya, terus saya kepikiran dong pastinya karena dia jauh. Saya ada di sini, anak saya ada di sana. Terus saya ini bingung setengah mati bingungnya. Jangan sampai rumah tangga anak saya buyar gitu. Ya otomatis saya larinya ke Allah lah, itu nomor satu itu. Terus saya dengan cara pemikiran saya sendiri, saya seorang diri di rumah Ustadz. Ya ada adik saya di samping. Saya gini, saya kasih ketakutan dia. Saya foto, tapi enggak, insya Allah enggak akan terjadi. Saya foto baygon. Saya foto itu baygon. Saya foto itu baik clean. Seakan-akan dia biar tahu umiknya kebingungan. Jangan-jangan umik nanti benar-benar akan mengakhiri hidupnya gitu loh. Tapi itu hanya acting saya gitu loh. Iya. Iya. Tapi di samping itu saya pasti banyak berdoa lah untuk anak saya. Rabbi hablim itu enggak akan saya lepas itu. Iya. Akhirnya ya ini yang saya tanyakan, bolehkah saya orang tua masuk di permasalahan anak, tapi yang saya utarakan ke anak saya otomatis yang baik-baik dong. Iya, alhamdulillah sekarang baik lagi, dan yang masalah setan-setan di luar, enggak umi, sudah umi, enggak umi. Karena apa? Karena saya masukin dengan ketakutan yang seakan-akan umiknya nanti nggak punya umi loh kamu loh, nggak punya umi loh kamu gitu. Biar dia, karena dia nggak punya abahnya sudah tuafa. Subhanallah. Iya. Subhanallah. Terima kasih Ustaz. Siap, barakallahu fik ya. Barakallahu fik. Ya ini pertanyaan yang menarik ya, berkaitan dengan apakah orang tua boleh ikut campur dalam rumah tangga anaknya. Tergantung. Tatkala dibutuhkan, maka orang tua boleh. Seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia menyuruh putranya menceraikan istrinya. Umar itu ngomong sama Abdullah, engkau ceraikan istrimu. Gak mau Abdullah karena sayang sama istrinya. Sang abah melihat sejak anaknya menikah berubah agamanya. Gitu. Akhirnya Umar laporan ke Nabi Muhammad SAW. Dipanggillah Abdullah ini. Kata Nabi SAW, engkau taati abahmu, diceraikan istrinya. Jadi ada kondisi orang tua itu ikut campur karena memang kalau dia nggak ikut di dalam, kalau tadi dikatakan rumah tangganya berantakan, kalau ini anaknya jadi anak fasik mungkin jadi nanti. Jadi anak nggak benar gitu loh, karena istrinya tidak mengajak kepada ketaatan. Jadi kalau bicara turut campur orang itu diperbolehkan, tapi porsinya jangan sampai malah membuat keributan yang lebih besar. Yang kedua, Nabi Ibrahim, ingat ya ketika dia menyuruh Nabi Ismail menceraikan istrinya. Kata Nabi Ibrahim, sampaikan kepada suamimu, aku kirim salam dan suruh dia mengganti depan pintu rumahnya. Itu. Akhirnya Nabi Ismail datang, yang datang tadi abahku, dan dia nyuruh aku menceraikan engkau. Akhirnya diceraikan istrinya. Jadi ada kondisi-kondisi orang tua itu intervensi dalam rumah tangga anaknya demi menyelamatkan anaknya. Kalau tadi disebutkan intervensi karena anaknya yang bermasalah gitu loh. Anak yang bermasalah. Maka nggak ada masalah sebenarnya. Ketika orang tua itu ikut campur tapi lewat anaknya sendiri.
dia tidak ngurusin menantunya ya, tapi dia ngurusin anaknya. Soalnya kadang-kala menantu kalau dikasih tahu mertua malah dianggap apa sih, orang umi ana nggak kayak gitu, ini bukan umi ana kayak gitu. Maka lebih baik kalau ingin masuk ke dalam rumah tangga anaknya, masuk lewat suaminya. Tidak masuk lewat anak kita ya. Tidak masuk langsung ke menantu kita. Nabi SAW kadang-kala masih membangunkan Fatimah sama Ali bin Abi Thalib. Kadang-kala masih datang, pernah Nabi Muhammad SAW masuk ke rumahnya Fatimah, Ali nggak ada. Padahal waktunya tidur siang. Ditanya sama Nabi SAW, Aina ibnu ammiki? Mana anak pamanmu? Kok nggak ada? Biasa tidur dia. Kata Fatimah radhiyallahu anha, ghadabani anifan, falam yaqil indi. Tadi aku bikin dia marah, kemudian dia nggak tidur siang di sini. Apakah Nabi SAW mendiamkan hal ini? Enggak. Supaya tidak berlarut-larut, dicari Ali bin Abi Thalib sama Nabi SAW. Keluar, cari mana? Cari Ali, ternyata Ali tidur di masjid. Akhirnya didatengin sama Nabi SAW. Ya diajak bergurau, dibangunin ya. Akhirnya selesai masalahnya. Jadi orang tua boleh, tapi dalam rangka menyelamatkan anaknya atau menyelamatkan rumah tangganya, kalau memang bisa diselamatkan seperti itu. Dan doa memang dari ibu nggak boleh berhenti ya. Tadi yang Anda sampaikan, godaan di luar itu banyak. Maka tolong para istri kalau suaminya pulang, gena no, ojo digegeri bojone saaken. Barakallahu fiik, itu yang dapat Anda sampaikan.